Ya, hari ini hari yang luar biasa di Indonesia, 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita akan belajar sebuah judul, mengisi kemerdekaan dengan kasih. Suatu kali ada seorang pria yang setengah baya mengunjungi Dalai Lama di Tibet. Dia berangkat ke sana, tapi kemudian salah satu biksu senior mengatakan, Dalai Lama nggak di tempat, dia sedang dalam pelarian dan persembunyian ke India. Pria itu mengatakan, aku ingin belajar meditasi, sebab meditasi katanya bisa membuat saya ini lebih bijaksana. Lalu biksu senior itu mengatakan, ya boleh kalau mau jadi murid. Biasanya untuk tes masuk ada pertanyaan. Izinkan saya tanya kamu, kalau kamu boleh memilih hari ini, kamu mau pilih sebuah alat untuk memancing ikan atau memilih ikan itu sebanyak 500 kilo? Pria setengah baya itu menjawab dengan sopan, biksu, aku pilih 500 kilo ikan. Lalu biksu itu geleng-geleng kepala. Dia bilang, no. Kamu tahu, ikan 500 kilo itu bisa habis dimakan. Tapi kalau hari ini kamu pilih alat memancing ikan, itu bisa mendapatkan ikan setiap hari, selama-lamanya. Lalu pria itu mengatakan, maafkan saya biksu, izinkan saya menjelaskan. Kalau saya pilih 500 kilo ikan, dan saya menjual ikan itu, katakanlah per kilonya Rp50.000, maka duit saya itu sekitar Rp25 juta. Nah, harga sebuah alat pancing itu Rp500.000. Saya bisa beli 10 alat pancing. 10 alat pancing itu cuma 5 juta. Lalu di Indonesia saya bisa gaji orang, 10 orang, dengan uang Rp5 juta. Mereka itu tiap hari mancing buat saya. Nah, hasilnya kita bagi dua, 50-50. Lalu saya bisa pakai uang 5 juta lagi untuk bantu orang-orang miskin. Sedekah buat amal. Sisanya berapa? 10 juta? Bisa buka warung kopi sama teman-teman. Ya. Dan saya tiap hari tinggal menyalurkan hobi saya. Main gitar, nyanyi-nyanyi, sambil memancing, ya kan? Dapat ikan, bisa sosialisasi. Bisa buka usaha untuk bantu orang lain, lalu juga dapat untung. Biksu senior itu kemudian diam, terpaku. Anda dari Indonesia? Ya, Indonesia. Namamu siapa? Joko. Oh, Jokowi. Ya, Jokowi Indonesia. Yang terkenal itu, yang pernah pidato di depan IMF dan World Bank. Dan mengguncang dunia, semua orang kagum. Lalu pria itu menjawab, jawabanmu benar biksu, nanti hadiahmu sebuah sepeda. Lalu biksu itu bilang, kamu tidak butuh meditasi. Pulang, nanti saya akan lapor sama Dalai Lama. Kalau dia balik dari India, saya akan bilang, kami semua di sini perlu belajar dari Bapak Jokowi, Presiden Indonesia yang terkenal itu. Yang membuat Indonesia semakin dihargai dan dihormati di seluruh dunia. Setuju? Ini adalah ilustrasi imajinatif dari seseorang yang tidak mau dikenal namanya. Tapi secara fakta memang Jokowi pernah pidato di depan IMF dan World Bank dengan ilustrasi The Game of the Throne dan membuat semua hadirin bertepuk tangan, berdiri, respect dia, hormat dia. Respect sama Indonesia, negara yang berkembang. Di depan negara-negara internasional. Memang betul, hanya meditasi tidak ada gunanya. Hanya berdoa tidak ada gunanya. Kita perlu bekerja keras, kita perlu berusaha, kita perlu punya pikiran yang cerdas dan sehat. Itu resep sukses dari Jokowi. Kita perlu doakan Jokowi dan doakan Indonesia. Amin. Merdeka. Lemes. Merdeka.
Yang keras, merdeka. Lalu mau apa? Kalau sudah merdeka 75 tahun, Indonesia merdeka 75 tahun, lalu mau apa? Itu pertanyaan kita hari ini. Apakah berleha-leha? Apakah bersantai-santai? Kemerdekaan yang sejati bukan bebas secara materi dan jasmani saja. Bukan saja lepas dari penjajahan kolonialisme, bukan. Bukan juga bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bukan. Tapi secara spiritual, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Itu bijaksana yang sejati. Bijaksana yang sejati mencakup manusia seutuhnya. Fisikal, spiritual, material. Mencakup seluruhnya. Dan manusia bisa mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang turun dari sorga. Firman kebenaran yang datang dari sorga. Yesus berkata, kalau kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Pertanyaannya, setelah Indonesia merdeka 75 tahun, lalu bagaimana? Jawabannya, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Mengisi dengan apa? Mengisi dengan cinta kasih. Mari kita baca firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah saudara, konteks dari firman Tuhan ini, Galatia pasal 5 ini, adalah bahwa sebagian jemaat Galatia hidupnya mendua hati. Hatinya terbelah. Setengahnya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi setengahnya lagi mereka masih mau hidup di dalam dosa. Hidup yang lama. Mereka berpikir, gak apa-apa. Kalau berdosa kan nanti Tuhan bisa ngampuni lagi. Gak apa-apa. Berdosa setiap kali kita minta ampun juga Tuhan mengampuni. Boleh terus-menerus kok. Pikiran yang salah. Itu sebabnya Rasul Paulus kemudian menasihati mereka. Jangan sampai kamu dibohongi iblis. Jangan sampai kamu itu memperalat anugerah keselamatan Tuhan. Take it for granted. Menganggap itu murahan. Gak apa-apa. Kamu mendua hati. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Sebab sungguh-sungguh percaya itu adalah diubahkan. Tidak hidup lagi berkanjang dalam kehidupan dosa, tapi diubahkan. Hidup dalam roh, yang kemudian berbuah roh. Dengan kata lain, jika saudara sungguh-sungguh telah menerima cinta kasih dari Tuhan Yesus, maka haruslah, kata Rasul Paulus, saling melayani di dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat itu intinya cuma satu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lepas dari itu, keselamatanmu palsu. Lepas dari itu, kamu tidak sungguh-sungguh terima anugerah pengampunan itu. Palsu. Cinta kasih dari Kristus itu adalah bukti nyata. Kalau kamu sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus curahkan cinta kasih dalam hidupmu. Sekitar 3 minggu yang lalu, Pendeta Leonard Limato, salah satu pendiri gereja Betani terbesar di Surabaya, meninggal dunia. Gak jelas sakit apa, yang pasti itu mendadak dan mengagetkan. Beberapa hari sebelumnya dia banyak batuk-batuk dan tubuhnya melemah. Setelah meninggal ceritanya rohnya ada di depan pintu Firdaus, malaikat menahannya. Lalu dia berkata, loh kenapa saya kan pendeta, masa gak bisa masuk? Malaikat bilang tidak ada aturan di sini. Kalau pendeta itu boleh langsung masuk. Gak ada beda di hadapan Tuhan, sama saja saya akan cek dulu nama saudara. Dia jawab, kalau gak boleh masuk, kembalikan saya ke bumi lagi dong. Kasihan istri saya, kasihan keluarga saya, dan banyak urusan yang belum selesai.
Oh, kata malaikat, soal balik lagi, bukan urusan saya. Itu keputusan dari Big Boss. Setelah tunggu hampir 2 minggu, gak ada kabar. Malaikat balik lagi. Anda masih harus tunggu keputusan Big Boss, mungkin waiting list. Hei malaikat, bukankah saya hamba Yesus, saya percaya kepada dia. Saya memanggil namanya, saya bernubuat demi namanya, saya melakukan banyak hal demi namanya. Malaikat bilang, lupa ya, juga baca Matius 7, ayat 21 dan seterusnya. Bukan mereka yang memanggil nama Tuhan, Yesus pasti selamat. Bukan mereka yang melakukan nubuat bagi Tuhan Yesus pasti selamat. Bukan mereka yang berbicara atas nama Tuhan pasti selamat. Bukan mereka yang melakukan mujizat pasti selamat. Bukan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saya tanya kamu, kata malaikat. Kenapa sampai Anda menghembuskan nafas yang terakhir? Pertengkaranmu dan perselisihanmu dengan pendeta Alex. Kamu gak selesaikan. Bukankah kamu harus mengampuni sesamamu? Bahkan musuhmu. Kenapa kamu musuhan begitu lama? Tidakkah kamu ingat peringatan Tuhan Yesus? Bila kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapamu yang di sorga pun tidak mengampuni kamu. Oh, Leonard tertunduk cukup lama. Kemudian dia bilang, oke, malaikat, itu kelalaian saya. Kelalaian, kata malaikat. Tuhan sudah memberimu kesempatan begitu panjang. Hampir 20 tahun pertengkaranmu dan perselisihanmu. Saling gugat, saling lapor polisi, saling memecat, saling menuntut di pengadilan. Oh, seluruh Indonesia tahu. Memalukan, bukan memalukan. Tidak sadarkah kamu bahwa pendeta itu akan dihakimi 2 kali dibandingkan dengan orang awam? Leonard kemudian meneteskan air mata. Dia bilang, maafkan saya. Memang target saya tahun ini mau berdamai dengan pendeta Alex. Tapi sayang gak keburu. Saya sudah keburu dipanggil. Malaikat mengatakan, tidak sadarkah kamu? Sejak dari awal tahun, Tuhan mengizinkan COVID-19 ada di Indonesia, termasuk di Surabaya. Dan semakin mengganas. Tapi kamu tidak melihat itu sebagai kesempatan untuk bertobat. Lalu Leonard mengatakan, malaikat, sekali lagi saya minta maaf. Kalau boleh saya minta, beri saya kesempatan. Kembalikan aku ke dunia, pasti aku selesaikan. Bahkan aku akan umumkan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, aku sudah berdamai. Malaikat bilang, penyesalan itu selalu terlambat. Aku serius malaikat, aku serius. Tapi kalau tidak boleh balik, panggil pendeta Alex ke sini. Kalau you masih tidak percaya butuh saksi, panggil Dahlan Iskan, teman saya. Kesini juga, kita akan selesaikan. Maaf sekali lagi, itu bukan urusan saya. Itu kedaulatan Allah Bapa. Kita tunggu saja. Dan saya cuma diperintahkan, suruh kamu tunggu, ya kita harus tunggu. 2 minggu sesudah Leonard meninggal, pendeta Alex dipanggil. Dia meninggal dunia minggu lalu. Juga mendadak, tidak sakit apa-apa. Saudara, ini adalah ilustrasi imajinatif. Tapi secara fakta, memang sampai meninggalnya kedua pendeta besar itu, lebih 10 kasus hukum masih tergantung dan tidak selesai. Pertengkaran yang terus-menerus dan terus-menerus. Saudara, bukan mau menjelek-jelekkan pendeta atau gereja. Ini seperti kita semua mencoreng muka sendiri. Kita gak cerita pun itu ada di koran, ada di internet. Kita gak cerita pun orang-orang non-Kristen bercerita dan menulis itu. Viral. Sangat-sangat menyedihkan. Ini yang diingatkan firman Tuhan tadi. Jangan kamu saling menggigit. Jangan saling menelan. Atau saling membinasakan. Tapi layani, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini maksud saya, saudara. Mengisi kemerdekaan dengan kasih. Hari ini Indonesia mau maju, kalau saudara bertanya, ya kita semua ingin Indonesia maju. Bukan hanya berteriak merdeka, merdeka. Bukan hanya bisa berleha-leha dan seolah-olah sudah bebas dari segalanya. Atau saling menjatuhkan, saling menyikut, saling membinasakan, saling menelan. Bukan. Tapi semua pihak
dengan motif cinta kasih, praktekkan saling mengasihi. Praktekkan saling melayani demi kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia secara utuh. Banyak berbuat baik, banyak bekerja keras, memikirkan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri atau kepentingan golongan atau kelompok sendiri, bukan. Wah, Pak Edi, itu sulit sekali, tidak mudah. Ya, saya mengaku sulit, tapi bukan mustahil. Sulit tapi bisa dilakukan. Kalau kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari kelompok sendiri. Sebagai seorang yang sudah menerima Yesus Kristus. Mulai dari gereja Tuhan. Karena kita lebih dulu menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Mari kita semua mengasihi orang lain sesama kita dengan kasih Kristus. Yang sudah rela bayar harga, bayar dengan nyawanya. Yang tanpa syarat. Kalau Yesus berkata, aku mengasihimu jikalau titik-titik, habislah kita. Aku mengampunimu asalkan titik-titik, habislah kita. Kita harus belajar itu mengasihi tanpa embel-embel. Tapi you minta maaf dulu dong. Jikalau kamu lakukan ini dulu dong. Asalkan ya ini dan itu. No. Ketika Rasul Paulus menuliskan mari kita saling melayani dengan kasih, itu kasih Kristus. Itu kasih sejati, itu kasih yang rela membayar harga. Mengasihi dan mengampuni dengan tulus tanpa embel-embel. Berbuat baik dengan motivasi yang tulus dan benar tanpa embel-embel. Saudaraku, kalau tidak dimulai dari orang Kristen, siapa lagi yang harus memulai? Kalau bukan dimulai oleh gereja Tuhan, siapa lagi yang memulai mengasihi dengan kasih sejati itu? Kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri yang menerima Kristus, siapa lagi yang memulai? Kalau bukan pemimpin atau pendeta yang memulai, siapa lagi yang harus memulai? Bukankah pendeta itu harus jadi teladan? Ketika pendeta Alex meninggal, Kamis minggu lalu, jasadnya tidak diizinkan disemayamkan di gereja Betani, Manyar, gereja pertama yang dia bangun. Kasihan sekali. Tahun lalu istrinya meninggal, diizinkan ada di gereja Betani. Sebab pertengkaran dia dengan anak kandungnya, Aswin, belum selesai. Kasihan saudaraku. Pertengkaran dan permusuhan antara pendeta Alex dan anak kandung sendiri bertahun-tahun panjangnya. Saling gugat, saling menuntut, sampai ke pengadilan, saling menggigit, saling menelan, tak berkesudahan. Gara-gara uang. Kalau boleh saya usulkan bagi yang mau jadi gembala jemaat, jangan urus, menguasai atau berkuasa atas keuangan gereja, jangan sentuh. Cari bendahara yang jujur dan takut akan Tuhan. Pendeta jangan urus uang. Kenapa Pak? Loh, Yesus sudah mengajarkan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Doa Tuhan Yesus, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Sudah tahu uang itu pencobaan yang besar. Masih kecil rasanya gak apa-apa. Sudah mulai gede, udah miliaran, sudah triliunan. Matanya bisa keluar gak? Mengerikan sekali. Bukankah Alkitab bilang cinta uang adalah akar segala kejahatan? Iblis mulai akan bisik kamu, telan dia. Gigit dia, bila perlu binasakan dia. Hanya karena duit, and just do it. Hati-hati, cukup banyak pendeta besar yang gerejanya ribut, bertengkar, dan pecah. Gara-gara uang. Hanya soal aset duniawi yang takkan dibawa mati. Bapak iri hati kali. Masa pendeta gak boleh kaya? Ya boleh aja, silakan kalau mau jadi pendeta kaya. Tapi perhatikan, kalau memperkaya diri sendiri itu jadi bahaya. Bukankah Alkitab bilang ada makan, ada minum, ada pakai sudah cukup. Dibawa apa? Gak bawa apa-apa. Semua itu titipan Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan kasih kamu banyak duit, bagaimana kamu memakainya? Itu pertanyaan. Kamu memakainya untuk melampiaskan nafsumu, untuk kepentingan dirimu, untuk kepentingan keluargamu, dan antek-antekmu, atau kamu pakai untuk kerajaan Allah. Itu Yesus bilang lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga.
Saudaraku, uang itu amat berkuasa. Amat berkuasa ketika dia mencengkeram kamu, menggenggam kamu. Ingat, tujuan akhirnya membinasakan kamu. Itu sebabnya Paulus menulis firman Tuhan. Saya anjurkan kepada orang-orang kaya supaya mereka banyak berbuat baik. Banyak berbuat kasih. Hei orang-orang kaya. Jangan dibelenggu oleh kekayaan. Banyak berbuat kasih. Di Alkitab ada teladan yang bagus. Sudah tahu siapa? Sakeus. Kaya raya. Karena dia koruptor. Rata-rata koruptor kaya raya, betul nggak? Ya. Tapi begitu dia mengenal Tuhan Yesus, dia bertekad. Tuhan, setengah, 50% dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia pakai dengan baik. Orang yang pernah kutipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Duitnya banyak nggak? Banyak, pasti udah berlipat-lipat. Kembalikan 4 kali lipat. Aku pernah makan duitmu 1 juta, kembalikan 4 juta. Hebat gak ini? Luar biasa. Makanya Yesus bilang, di sini ada anak Abraham, bapak orang beriman. Jangan pakai nama Abraham kalau saudara tidak bisa sungguh-sungguh beriman. Mengerti maksud saya? Memalukan bapak Abraham. Nanti ketemu di sorga dia, hei lu nebeng-nebeng nama gue. Abraham, tapi lu ternyata makan duit orang gak kembaliin. Ini pertobatan sejati. Karakter perlu bertobat, kantong pun, harta kekayaan pun harus terlibat. Bukan ciak duit orang, makan duit orang, kemudian aku percaya Tuhan Yesus tobat, lalu makan itu duit. Hati-hati, iblis sangat-sangat pintar. Saudara tahu sampai kini seluruh aset gereja Betani ada di tangan Aswin. Triliunan, mengerikan gak? Triliunan, hitung triliun saudara. Ribuan miliar, pegang semuanya. Lebih dari 7 tahun. Bapaknya pendeta Alex tidak dapat apa-apa. Walaupun dia founder. Kasihan sekali. Sampai akhir hidupnya saudaraku. Hubungan ayah dan anak retak dan hancur. Lebur. Sampai penghormatan dari anak sendiri pun dia tidak dapat. Tidak diizinkan. Bahkan untuk terakhir kali pun tidak ada. Sangat amat kasihan. Lepas dari kesalahan dia, sangat amat mengenaskan. Saudara, ini contoh yang tidak baik. Jangan ditiru. Jangan. Kita perlu doakan pendeta Aswin supaya dia pun bertobat. Sungguh-sungguh bertobat sebelum terlambat. Karena juga tahu hari besok. Terlepas dari kesalahan apapun orang tuamu, ingat, dia orang tuamu. Kalau kamu ada permusuhan dalam keluargamu, dalam saudaramu, selesaikan sebelum hembuskan nafas terakhir. Jangan terlambat. Sejahat, sejelek apapun papamu, mamamu, mertuamu, ingat, itu orang tua. Jangan membuang mereka. Nafas sudah tidak ada pun, gak ada penghormatan terakhir. Di mana perasaan? Di mana kasih? Masih mau bicara kasih? Di mana? Kalau itu terjadi padaku ya, Pak Ketua Majelis dan semua jemaat IGNC, demo saya, bilang, Pak, copot jubahnya Pak, jangan jadi pendeta. Kalau tidak bisa mengampuni dan mengasihi, orang tua sendiri, jangankan bilang musuh, orang tua sendiri. Bila orang Kristen apalagi pendeta tidak bisa mengampuni dan mengasihi, dan tidak bisa berbuat baik, kita malu. Dan akan jadi batu sandungan saudaraku. Sebab orang-orang yang tidak percaya pun justru mereka mengasihi dan melayani lebih dari kita. Lebih dari kita saudaraku. Malu. Terlepas dari motif apapun yang tidak kelihatan dari hati manusia. Ada kenyataan yang konkret. Orang yang tidak mengenal Kristus melakukan cinta kasih dan kebaikan melebihi kita. Lihat Yayasan Buddhis Suci. Yayasan Buddhis Suci Indonesia berkarya menebar cinta kasih di Indonesia sejak 1993. Kantor pusat mereka di Taiwan. Saat ini berkembang sangat-sangat pesat, sangat-sangat maju. Korban kebakaran, korban bencana alam, korban apapun mereka bantu. Turun tangan dulu. Bangun rumah gratis untuk homeless. Bangun sekolah, bangun rumah sakit, pengobatan gratis. Termasuk menolong korban COVID-19 sampai saat ini. Perbuatan kasih mereka melebihi gereja hari ini.
melebihi orang Kristen, melebihi yayasan Kristen. Program TV mereka sangat terkenal bernama Ta'ai. Tahu nggak Ta'ai? Kasih yang besar. Di mana kita? Di mana orang Kristen? Bukankah Ta'ai atau kasih besar itu adalah dari Kristus? Bukankah demikian besar kasih Allah akan dunia ini lewat Yesus Kristus? Di mana Ta'ai orang Kristen? Di mana gereja Tuhan? Di mana orang-orang Kristen yang menerima kasih Kristus itu? Di mana? Mari kita giat berbuat baik. Mari kita giat berbuat kasih. Khususnya untuk mereka yang membutuhkan. Khususnya untuk Indonesia kalau Indonesia mau maju. Untuk negara kita yang tercinta. Mari kita mulai dari diri sendiri. Barulah kemudian kasih itu akan menular kepada orang lain. Menular kepada orang lain. Kita semua rindu Indonesia maju. Sukses di bumi dan di akhirat. Damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia secara utuh. Menerima keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Kuncinya di mana, saudara? Mengisi kemerdekaan dengan kasih. Ilustrasi Jokowi, The Game of the Throne, yang dia pidatokan 2 tahun lalu di Bali, masih relevan untuk hari ini. Dia katakan, perang untuk saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling membinasakan itu tidak ada gunanya. Seperti Game of the Throne. You menang pun tetap akan jadi korban. Sebab winter is coming. Akan menghancurkan. Itu sebabnya dianjurkan, mari kolaborasi. Mari kerjasama. Bukan saling menghancurkan. Bukan saling membinasakan. Bukan saling menyikut. Mari kolaborasi. Semua bangkit Indonesia. Semua partai. Semua golongan. Semua kelompok. Semua agama. Semua gereja. Mari bersatu kolaborasi kerjasama. Sebab peperangan apapun, yang menang tetap korban. Bukankah pepatah berkata, yang menang jadi arang. You kalah jadi abu. Sama-sama kena habis. Untuk apa kamu jadi pemenang di tengah-tengah seluruh korban? Mari saudara kita isi kemerdekaan Indonesia dengan kasih Kristus. Saya singkat menjadi IKIDKK. Mudah diingat? Isi kemerdekaan Indonesia dengan kasih Kristus. Jadi disingkat jadi apa? IKIDKK. Hafal nggak saudara? Oke, saya ngomong IKIDKK, kamu ngomong panjangnya. 1, 2, 3. IKIDKK. Ya lumayan. Lumayan lah. Tapi itu diingat. Pulang, Pak Edi khotbah apa? Semua boleh lupa saudara. Tapi IKIDKK ojo lupa. Jangan lupa ya, IKIDKK, isi kemerdekaan Indonesia dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, hamba mohon suara-Mu terus berbisik-bisik. Kami doakan gereja-gereja di Indonesia. Kami doakan gereja Betani yang ribut terus sampai hari ini. Kami doakan Pendeta Aswin, dia sungguh bertobat. Bahkan dia boleh umumkan kepada dunia sehingga tidak lagi menjadi batu sandungan, tapi membangun banyak orang. Doakan mereka yang terus bertengkar, berselisih, saling menggigit, saling menelan, Tuhan kasihani. Terima kasih Tuhan, kami doakan Indonesia, semua golongan, semua partai, semua kelompok. Kalau ada anasir-anasir jahat yang akan memusnahkan, membinasakan, menghancurkan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan. Gantikan dengan hati yang bertobat, takut akan Tuhan. Kami rindu Indonesia maju. Kami ingin mengisi kemerdekaan dengan kasih Kristus dimulai dari gereja Tuhan. Dimulai dari hamba-hamba Tuhan. Dimulai dari setiap orang Kristen. Dimulai dari pribadi kami masing-masing Tuhan. Tidak mudah tapi bisa. Karena kami bersandar kepada kuasa kebangkitan-Mu. Kuasa penderitaan-Mu. Kuasa kemenangan-Mu. Kami dimampukan untuk bisa mengasihi, mengampuni, melayani dengan kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Yang ngomong amin harus lakukan.